Halo teman-teman semua, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku membahas soal-soal yang ada di Telegram. Nah, mungkin kalian ada yang bertanya, kuis yang mana nih? Kuis yang mana nih? Nah, jadi ini kuis yang ada di grup Tryout Premium BVS. Jadi ini aku share untuk teman-teman yang mengikuti Tryout Premium BVS. Jadi seperti itu. Jadi biar nggak bingung ini kuis yang mana kan, seperti itu. Oke, lanjut langsung saja. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe ya. Oke, yang pertama, seorang ibu datang ke rumah sakit ingin melakukan vaksin meningitis. Usia anaknya yaitu 2 tahun. Vaksin apa yang diberikan kepada anak tersebut? Nah, di sini teman-teman masih ada yang menjawab salah. Jadi jawabannya yaitu vaksin HIB. Nah, vaksin Hemifilus influenza tipe B itu dapat digunakan untuk pencegahan meningitis dan pneumonia. Jadi selain untuk influenza, jadi digunakan untuk pencegahan meningitis dan pneumonia juga. Nah, selain itu di sini aku juga bakal sedikit menjelaskan tentang beberapa macam vaksin. Yang pertama, hepatitis B yaitu HBV kalau di opsi yang aku share di quiz Telegram. Nah, hepatitis B virus seperti itu. Jadi kemudian ada polio. Nah, kita udah tahu juga penggunaan untuk polio itu sendiri. Kemudian BCG untuk tuberkulosis, DTP, difteri, tetanus pertussis. Kemudian ada MMR atau measles, campak, mumps, gondokan, rubella, campak Jerman. Jadi seperti itu. Nah, yang perlu diperhatikan biasanya untuk soal luka itu terkait suhu penyimpanan. Nah, kalian nggak usah bingung ngafalin semuanya. Karena di sini ada yang membedakan, yaitu vaksin polio. Jadi vaksin polio itu harus disimpan di suhu beku minus 25 derajat sampai minus 5 derajat Celcius. Nah, selain itu yang ada di layar ini, yang ada di layar suhu penyimpanan vaksin yang lain yaitu 2 sampai 8 derajat Celcius. Nah, seperti itu. Oke, lanjut ke nomor selanjutnya. Sebelum membeli injeksi vitamin D 10.000 IU, apotek Lusukai mempertimbangkan biaya pemesanan, biaya penyimpanan, dan sisa stok. Metode perencanaan dan mempertimbangkan biaya penyimpanan dan stok barang sebelumnya yaitu, nah di sini teman-teman ada 2 jawaban yang besar, yaitu economic order quantity, konsumsi, and just in time. Nah, kita breakdown satu-satu terlebih dahulu. Yang pertama just in time. Mungkin untuk teman-teman yang baru asing, yang baru kenal kata seperti ini kayak just in time, economic order quantity, mungkin kita bisa menganalogikannya seperti itu atau memakai logika. Kalau dari kata-katanya sendiri just in time, di waktu tersebut seperti itu kalau kurang lebih menurutku. Jadi pemesanannya itu enggak berkala, cuma di waktu itu aja, itu terbatas seperti itu. Kemudian VAN, mungkin kita udah tahu ya, VAN vital esensial dan non esensial berdasarkan kevitalan atau urgensinya, emergensinya obat tersebut. Nah, kemudian itu ada konsumsi. Mungkin untuk konsumsi kan kita tahu metode perencanaan berdasarkan konsumsi bulan kemarin atau periode sebelumnya, atau kita beli obat berdasarkan periode sebelumnya atau bulan kemarin, seperti itu. Jadi seperti itu untuk konsumsi. Nah, untuk economic order quantity, dari namanya aja economic order quantity, mungkin baru kalau aku sih pertama kali dengar kata ini mungkin atau pertama kali lihat soal ini itu aku mencoba menerjemahkannya economic order quantity berdasarkan kuantitas ekonomi. Jadi lebih ke nilai ekonomis seperti itu. Nah, kita lihat di soal itu mempertimbangkan beberapa faktor. Yang pertama biaya pemesanan, biaya penyimpanan, dan sisa stok. Nah, dari aku sendiri sebelum tahu jawabannya ya. Nah, itu aku berpikirnya yaitu economic order quantity. Kenapa? Karena economic order quantity ini dari soal sendiri mempertimbangkan biaya
biaya pemesanan, penyimpanan, seperti itu. Nah, oleh karena itu aku memilih economic order quantity berdasarkan nilai ekonomis seperti itu. Nah, kenapa enggak konsumsi? Karena konsumsi sendiri sepanjang yang aku tahu dan dari beberapa literatur yang aku baca itu, konsumsi itu hanya mempertimbangkan berdasarkan penggunaan metode penggunaan berdasarkan periode sebelumnya. Jadi kita pesan untuk bulan depan berdasarkan penjualan yang kemarin seperti itu, atau penggunaan periode sebelumnya seperti itu. Jadi nggak menekankan ke biaya pemesanan dan penyimpanan. Nah, sedangkan di soal itu mempertimbangkan biaya pemesanan dan biaya penyimpanan. Nah, ini economic order quantity untuk menentukan jumlah pesanan yang paling ekonomis. Jadi prinsipnya harga bahan tetapan. Nah, ini aku ambil dari literatur industri ya. Jadi seperti itu untuk yang paling ekonomis. Nah, jadi nggak usah bingung ini tetap cermati soalnya. Kalau di soal itu hanya mempertimbangkan stok barang sebelumnya, oke, benar kita kalau menjawab konsumsi. Tapi kalau mempertimbangkan biaya pemesanan, biaya penyimpanan seperti itu kan berkaitan dengan harga atau jumlah pesanan yang berkaitan dengan harga seminimal mungkin lah ya, seperti itu. Just in time dimasukkan untuk efisiensi proses produksi. Jadi pesanan dilakukan menjelang produksi dilakukan. Jadi implementasinya kalau di apotek atau di instalasi farmasi rumah sakit itu, jadi penggunaan obat-obat tertentu yang jarang digunakan seperti itu. Jadi mesinnya kalau emang ada resep atau ada kebutuhan yang mendadak seperti itu. Selanjutnya, pria berusia 48 tahun datang ke rumah sakit dengan keluhan sakit kepala dan pusing berat. Pasien diberi terapi amlodipin 1 kali 10 mg, lisinopril 1 kali 5 mg, bisoprolol 1 kali 10 mg, ISDN 3 kali 5 mg, dan simvastatin 1 kali 20 mg. Obat apa yang menyebabkan pria tersebut sakit kepala? Dari jawaban di sini yang paling banyak amlodipin. Nah, sedangkan jawabannya yaitu ISDN, isosorbit dinitrat. Oke, kita breakdown satu-satu ya. Untuk lisinopril sendiri kan golongan ACE inhibitor, pasti nggak mungkin. Udah bener semua, nggak ada yang jawab ini? Karena efek sampingnya yaitu batuk kering seperti itu. Efek samping umumnya yang aku jelasin, efek samping umumnya di sini batuk kering. Kemudian bisoprolol yaitu golongan beta blocker. Nah, beta blocker ini efek sampingnya biasanya itu disfungsi seksual. Nah, oke, selanjutnya simvastatin. Simvastatin ini merupakan HMG-CoA reduktase inhibitor. Nah, efek samping umumnya yang biasanya yaitu miopati dan rhabdomyolysis atau nyeri kekakuan pada otot. Kemudian amlodipin. Amlodipin ini kita tahu kalau efek sampingnya itu edem. Kontraindikasinya pada jantung, pada pasien yang memiliki penyakit jantung. Nah, sedangkan ISDN itu efek sampingnya itu sakit kepala, berdenyut, muka merah, pusing, hipertensi postural, takikardi. Nah, jadi jawabannya yaitu ISDN. Nah, mungkin kalau nggak tahu atau gimana, mungkin bisa di breakdown satu-satu seperti itu sih, kalau cara aku menjawab. Oke, itu saja pembahasan soal kuis Telegram yang ada di grup Tryout Premium Vivest. Nah, buat kalian yang ingin ikut Tryout Premium Vivest, langsung saja isi link di bio atau di deskripsi di bawah ini. Nah, ingat penutupan pendaftaran yaitu tanggal 26. Jadi buat kalian yang ingin bergabung silahkan mengisi link pendaftaran di bawah ini. Oke, sekian dari aku. Kalau ada yang mau didiskusikan atau ada hal yang ingin diobrolin, bisa tulis di kolom komentar di bawah ini. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe channel YouTube Pintar Rukai. Terima kasih.